Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, siang hari ini di Palembang Bisa melalui Pro 1 kita hadir untuk Anda kembali untuk mencerdaskan masyarakat kita berkaitan dengan gerakan cerdas memilih melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, hari ini tema yang akan kita bawakan adalah judul yang akan kita obrolkan bersama dengan narasumber kita, yakni bagaimana pentingnya pemilu bagi kita sebagai warga negara. Sudah hadir narasumber kita, Dian Eka Sari SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 61 Palembang, juga pengurus MW Kahmi, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah ini sudah sampai di studio dengan kesibukan aktivitasnya di sekolah tadi. Akhirnya hari ini bisa ketemu kita di studio RRI Pro 1. Dan pendengar, siaran kita hari ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat selalu, penuh semangat nih, energik sekali nih. Kelas sekolah yang mudah sekali belia. Alhamdulillah tetap Iya, semangat tetap ya. semangat dengan tugas mulianya. Iya. Baik, tadi aktivitas dari sekolah SMP 61 nih Mbak Dian. Ya, jadi ya karena kewajiban kami harus Iya. tapping ya. Oh, Jadi betul. pagi ke sekolah dulu, ngecek sekolah baru ke sini. Oke, sudah berapa lama nih menjadi kepala sekolah di SMP 61? Lebih kurang 6 bulan baru. 6 bulan, belum 1 tahun Belum. ya. 1 semester baru. 1 semester, belum semester genap ya, baru ganjil ya. Gimana sampai saat ini perjalanannya? Alhamdulillah ya, berbeda karena sebelumnya saya lama baik dulu di OI kemudian pindah ke Palembang. Iya. Berbeda antara kewajiban sebagai Seorang pemimpin guru. ya dengan guru. Kalau guru kita fokusnya lebih ke siswa, bagaimana proses pembelajaran di kelas. Kalau sekarang tanggung jawab kita terhadap guru, kemudian siswa, kemudian bagaimana pembelajaran di sekolah itu berlangsung secara baik. Baik, jadi bebannya bertambah ya. Iya. Oke, Tapi belajar. Belajar itu adalah amanat yang pasti dan Iya. dipercaya. Dan kabarnya Mbak Dia juga termasuk tim penggerak ya. Ya, saya Iya. kebetulan guru penggerak angkatan 1 dari Kota Palembang. Kota Palembang. Sudah berapa lama Mbak Dian? Kebetulan saya ikut guru penggerak itu 2021 ya. Oh, berarti sebelum pandemi atau sudah pandemi itu? Bareng pandemi. Berbarengan pandemi. Oke, baik. Itu tantangan luar biasa ya. Iya. Untuk SMP Negeri 61 dengan kondisinya ya. Baik. Dan kabarnya juga ini sebagai pengurus dari Kahmi ya. Ya, kebetulan saya dulu kan aktifnya ketika kuliah dulu memang aktif di KMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi kebetulan organisasi ekstra kampus. Saya memang sebelumnya ketika kuliah dulu dipercaya sebagai ketua umum HMI Komisariat FKIP Unsri. Luar biasa. Kemudian ketika sudah selesai 1 tahun dipercaya sebagai pengurus cabang HMI Cabang Palembang. Dan ketika alumni ya ini aktifnya kemarin di HMI Cabang Kahmi Cabang Palembang, Kahmi Kota Palembang. Kemudian sekarang saya dipercaya sebagai bendahara di Kahmi Sumatera Selatan. Ketua umum kami itu Bupati Empat-Lawang. Oh, Kanda sampai Jonci. sekarang ya? Iya, Kanda Jonci Muhammad ketuanya. Baik. Kemudian juga kabarnya pernah menjadi seorang awak media ya, jurnalis. Ya Iya. dulu sebagai wartawan di Sumatera Harian Pagi Sumatera Express. Ya, tahun berapa itu kalau boleh tahu nih? Ya lumayan lama, pokoknya ketika pemilu pertama Pemilu pemilu pertama. langsung ya yang Iya. langsung pemilihannya itu ketika KPU dan Bawaslu pertama kali itu udah jadi wartawan. Wow, Pemilihan luar presiden biasa. langsung pertama juga ikut. Iya, Jadi sempat wawancara dengan Pak SBY, JK waktu itu. Sudah banyak bekal ya. Iya, alhamdulillah. Baik, matang sekali nih pengalamannya di lapangan. Baik, kita ke tema kita nih Mbak Dian, berbicara soal pentingnya memilih bagi kita seorang warga negara. Nah, menurut Mbak Dian sendiri, pemilu ini 2024 yang sudah tinggal menghitung bulan, ini bagaimana menurut pandangan seorang Dian ini sebagai tenaga pendidik? Iya, untuk 2024 ini momen yang luar biasa ya menurut saya. Kalau kita kembali ke 2019 Mbak, 2019 itu pemilih pemulanya kalau data yang ada itu sekitar 35%. 35%. Ya, ketika 2024 otomatis kan Iya. pemilih pemula ini akan mungkin 50% ke atas, jadi menguasai para pemilih yang ada di Indonesia. Dan bukan rahasia umum, kalau kita saat ini
ketika saya pernah dulu waktu wawancara dengan KPU tuh bahwa PR terbesar kita itu adalah bagaimana memberantas politik uang. Nah, ya. itu tugas yang mulia ya. Iya. Nah, jadi dan memang kesadaran masyarakat kita itu bahwa memilih itu bukan karena visinya, bukan karena misi dan program yang diusung baik itu oleh caleg, bupati atau wali kota atau presiden, tetapi siapa sih yang mau ngasih duit gitu. Saya ingat waktu saya masih di Pemulutan, waktu pemilihan bupati saya tanya, kok nggak nyoblos Bu gitu. Mereka bilang nggak ada duitnya, buat apa katanya datang gitu ke bilik suara. Jadi kalau nggak ada duit, mereka tidak akan menyuarakan hak suaranya, akhirnya golput kan. Dan hal ini yang kita ke depan 2024 itu kita harapkan itu berkurang, karena dengan adanya pemilih pemula 50% ini, kita harapkan pemilih pemula inilah yang menjadi background terdepan, jadi garda terdepan untuk minimal mengurangi politik uang gitu. Iya. Jadi sayang ya 200.000 kita bagi 365 kali 5 tahun. Jadi hidup kita 5 tahun ke depan itu digadaikan dengan 200.000. Sangat miris sekali ya. Cuma memang Mbak, yang namanya pemilu itu kan pemilihan umum, pesta rakyat sering dibilang ya. Iya, pesta demokrasi. Yang namanya pesta dibilang, kadang orang bilang, lah pemilu itu mirip lebaran loh, THR ya di uangnya itu kayak THR, angpau gitu kan. Ada angpau. Iya, jadi biar ya kalau menurut saya kalau seandainya diambil tetapi nggak dicoblos, it's okay lah. Tapi kadang memilih karena yang ngasih uang itu, nah itu yang sangat kita sayangkan. Jadi akhirnya yang terpilih itu adalah orang-orang yang secara ekonomi dia mampu, sementara orang yang tadinya berkualitas tetapi karena dia tidak mampu tidak terpilih. Nah, 2014 kebetulan ada rekan saya itu nyalek ya, untuk tingkat kabupaten kota. Dia cerita, Yan kalau mau jadi tingkat kabupaten kota saja ongkos politiknya itu sampai 1M. Bisa dibayangkan 1M untuk caleg kabupaten kota. Waduh. Apalagi 2024 ini kan bayangan kita. Jadi nah ini yang harusnya masyarakat mulai bahwa stop deh, kurangi lah gitu minimal. Betul. Ya, jadi nggak sampai segitunya ya, untuk angka-angka seperti uang itu sangat miris sekali kalau mendengarnya ya, sampai 1 miliar gitu. Untuk kabupaten kota, belum lagi yang bagaimana provinsi, bagaimana yang pusat gitu kan. Jadi akhirnya yang mau nyalek itu adalah orang-orang yang punya ongkos politik yang banyak, yang punya modal gitu. Orang-orang yang berkualitas akhirnya termarginalkan. Nah, itu yang kita harapkan tidak. Nah, yang kita harapkan itu ya dari pemilih pemula ini, mereka mendobrak dengan mudahnya akses informasi baik melalui TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, kita harapkan ya memang para penyelenggara terutama KPU di sini mengedukasi para pemilih pemula, mungkin bekerja sama ya dengan lembaga kampus, dengan lembaga-lembaga pendidikan agar menyadarkan pemilih pemula terutama yang angka 17 sampai 21 yang mereka masih sangat rentan digoyang dikit. Betul. Ya gitu. Nah, kita harapkan ya para penyelenggara pemilu ini sendiri memberikan edukasi kepada para pemilih pemula ini sehingga 50% nanti mereka minimal menyalurkan hak pilih, karena kan mereka harus sadar bahwa pemilih pemula ini punya hak suara yang dijamin secara konstitusional. Yang kedua, menghindari angka tingginya golput. Karena 2019 itu banyak ya kabarnya ya untuk golput ya. Ya karena mereka sudah underestimate terlebih dahulu. Karena ketakutan, buat apa sih nanti gini juga. Padahal tantangan ke depan semakin besar karena musuh para pemilih pemula ini kan yang nanti akhirnya menjadi pencari pekerjaan ini, musuhnya bukan lagi manusia. Ya ke depan nanti adalah robot mesin ya, artificial intelligence. Seperti kalau kami di pendidikan tuh Mbak, sudah ada robot Sophia yang bisa mengajar. Waduh, yang bahkan lebih pinter ya dari manusia ya. Jadi yang bahaya itu bagi guru matematika dan bahasa, karena mereka secara pronunciation-nya bagus kalau untuk bahasa Inggris kan. Gitu kan. Nah, jadi pemilih pemula ini harusnya mikir kalau salah memilih nanti kebijakan yang dikeluarkan, regulasi yang dikeluarkan juga akan berpengaruh kepada mereka. Sehingga ya masa depan mereka juga akan dipertaruhkan gitu. Baik, ini berarti tugas kita semua nih ya, dunia pendidikan. Kita juga sebagai media seperti RRI harus bisa memberikan pencerahan untuk pendidikan, apalagi berpolitik berkaitan dengan jangan sampai seperti Mbak Dian tadi bilang ya, karena uang berapa yang diberi itu yang akan dipilih. Nah, jangan sampai. Nah, mungkin itu tantangan sangat luar biasa tuh Mbak Dian ya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Itu sangat tugas yang mulia, dan ini mungkin butuh yang namanya
pembelajaran atau edukasi nih Mbak Dia. Iya. Nah, berkaitan dengan edukasi, mungkin Mbak Dian punya trik-trik ini, katakanlah untuk dunia pendidikan sendiri. Nah, seperti apa nih untuk masyarakat? Ya kalau untuk pendidikan sendiri ya kebetulan kan pemilih pemula itu mulai dari angkat usia 17 ya kalau dia memang belum menikah, kecuali kalau dia sudah menikah dia mempunyai hak pilih. Iya. Nah, jadi kalau kami di SMP memang belum karena rata-rata SMA. Tapi setidaknya dari SMP ini ya tahun depan, terutama yang kelas 3. Kelas 3 itu kelas tahun 9 depan ya kelas 9 sudah mulai bisa memilih ya. Kalau 15, 16 gitu. Nah, jadi harapan kalau kami itu ya sebagai lembaga pendidikan, terutama seperti kalau di SMA itu dinas provinsi, mungkin kerjasama dengan penyelenggara KPU provinsi, KPU kabupaten kota untuk ibaratnya KPU goes to kampus, KPU goes to school gitu ya. Betul. Ya masuk memberikan pencerahan, dan kita juga berharap kepada influencer yang selama ini terkadang yang hanya bekerja untuk orang-orang tertentu ini memulai memberikan edukasi. Betul. Kan anak-anak kita nih digitalize ya, generasi milenial. Kita harapkan ketika mereka buat konten-konten di TikTok, konten di Instagram Reel dan sebagainya, mulailah memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, dan harusnya anak-anak kita juga sudah mulai radar bahwa politik itu bukan hal yang tabu untuk berbicara. Betul. Ya kalau kami ini kan di pendidikan, kalau ini politik nggak usah ngompol deh, nggak usah ngomong politik. Ya politik itu bukan sekadar coblos, tapi bagaimana kita memberikan pencerahan kepada anak-anak kita bahwa 5 tahun itu bukan sebentar loh. Lama ya. Lama gitu. Kalau ibarat bayi yang itu sudah bisa apa ya? Iya, 5 sudah tahun sekolah ya. nanti gitu. Jadi 5 tahun itu bukan sebentar, karena apa, dengan suara kita sendiri kita bisa mengadakan perubahan. Kita nggak mungkin tidak terlibat dalam perubahan. Iya, pasti terlibat. Iya, kalau kita memilih angka golput ya akhirnya menyesal juga nggak bisa, karena kita sendiri nggak mau terlibat dalam pemilihan itu sendiri. Ini yang sangat harus kita pikirkan ke depan ya Mbak Dian. Baik Mbak Dian, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Baik pendengar, silakan yang mau bergabung nanti di line telepon kita di 369977 atau juga WA +1 082179279090. Masih bersama Palembang Bisa melalui Pro 1 RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi. 2024 besok pilih siapa bro? Ya golput lah. Ya sayang dong bro. Hak pilih lu penting banget tuh buat memilih pemimpin yang bisa bikin Indonesia lebih maju dari sekarang bro. Gue gak ngerti politik, bingung juga mau milih yang mana, gimana caranya. Gue masih newbie soalnya bro. Nah kalau itu mah gampang. Kalau mau memilih dengan cerdas, ikutan aja Gerakan Cerdas Memilih. Betul banget, RRI menyelenggarakan program Gerakan Cerdas Memilih serentak di Satuan Kerja RRI seluruh Indonesia pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segala hal yang pengen kamu tahu lebih banyak seputar pemilu 2024 sebagai pemilih ada di sini. Jangan lupa ya, Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas. Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Pendengar masih bersama Palembang Bisa hari ini di hari Rabu 17 Mei 2023 bersama narasumber kita Mbak Dian Ekasari SPD dari banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukannya dan juga yang pasti ini tugas pokoknya menjadi seorang kepala sekolah di SMP Negeri 61. Baik Mbak Dian, tadi kita menyinggung masalah seperti TikTok, kemudian Reel dan juga media-media sosial yang lain. Nah ini mungkin bisa dijadikan wadah untuk pembelajaran. Kemudian juga mendewasakan masyarakat untuk belajar berpendidikan politik katakanlah menjelang pemilu 2024. Nah mungkin ini untuk influencer kemudian juga yang memasang konten-konten lain ini bisa berikan edukasi buat mereka agar bisa lewat konten dan seperti itu bisa mendidik dan juga memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Nah ini bagaimana Mbak Dian tanggapannya seperti ini? Ya, saya setuju sekali ya karena untuk generasi milenial rata-rata kalau saya pernah tanya pada siswa siapa yang pakai TikTok, pakai Facebook itu sedikit. Karena kalau Facebook itu sudah kalau sekarang pengguna itu Facebook itu usia 35 ke atas. 35 bahkan ya. Betul. Kalau untuk usia jadul lah ya. Jadi generasi jadul rata-rata ya karena pakai Facebook. Tapi kalau sekarang makanya saya kalau ketika pembelajaran saya menggunakan Instagram sebagai media. Ya. Okay. Nah, jadi rata-rata kalau ketika kita tanya punya Instagram semuanya punya IG. TikTok mereka punya ya. YouTube aja sekarang sudah mulai sedikit ditinggalkan karena agak lumayan karena nontonnya lumayan. Akhirnya sekarang YouTube Short kan. Iya. Jadi mereka terlalu lama durasinya mungkin ya. Akhirnya YouTube Short mulai. TikTok juga kan 3 menit itu lebih. Nah, jadi kita harapkan memang media-media inilah yang bisa mengedukasi anak-anak kita karena ini yang dekat sekali dengan mereka. Iya, setiap hari ditonton. Iya, generasi digital ini. Benar. Nah, makanya dari influencer kalau yang kemarin kita sempat dapat info bahwa mereka lebih cenderung kepada calon-calon tertentu, kita harapkan mulai sekarang yuk bersama kita merangkul karena masa Indonesia ini bukan milik 1-2 orang tetapi milik kita bersama gitu. Iya, jadi tanggung jawab kita semua ya. Iya, dan juga kepada anak-anak sekarang ya jangan ragu ketika mereka memberikan konten-konten yang mengajak teman-temannya seperti tadi ya saya nyimak iklan ya. Ya bro, saya kan pemilih pemula gitu. Iya. Ya jangan underestimate, jangan langsung asa bodoh ya gitu. Kalau nggak kita siapa gitu. Tanggung jawab apalagi kalau di dunia pendidikan mempunyai target generasi emas 2045. Ya 2045 itu pendidikan itu tidak bisa terlepas dari politik. Oh, ternyata. Iya. Kalau 2045 terciptanya generasi emas karena memang usia muda, ledakan usia mudanya lebih tinggi ya kita harapkan generasi emas ini benar-benar emas gitu loh, bukan akhirnya menjadi sampah karena memang melalui pemilih pemula inilah yang mereka yang menentukan nasib kita ke depan 5 tahun ke depan. Betul. Kalau salah di 2024 nanti menyuarakan hak pilihnya kepada orang-orang yang tidak tepat, ya tanggung sendiri 5 tahun ke depan mereka yang akan menjadi pewaris ya. Iya. Okay. Mereka yang akan mewarisi Indonesia ini. Mau jadi apa ya sekarang di tangan mereka. Jadi kemungkinan kalau mereka salah makanya saya selalu katakan kepada anak didik saya tuh 2045 itu bukan menjadi generasi emas. Bisa jadi menjadi generasi sampah kalau kalian sendiri tidak berempati tidak empati dan bahkan lebih cenderung kayak gaya hidup hedonis, materialis dan sebagainya. Aware lah sedikit. Iya. Peduli kepada negara ini. Kalau bukan orang Indonesia yang mencintai Indonesia, nggak mungkin kita berharap orang luar. Betul. Kita harus dari dalam sendiri. Ya, dengan mudahnya arus informasi, dengan tidak adanya sekat, apalagi ini sudah masuk era 5.0 yang saya katakan tadi. Betul. Lawan kita bukan lagi manusia, tapi mesin sudah mesin. Jadi bukan tidak mungkin. Ketika mereka sendiri karena salah memilih, yang memilih ini akhirnya yang terpilih itu orang yang salah, kembali lagi orang yang salah, yang lebih aware bagaimana dia memperkaya diri sendiri, tidak memperdulikan perkembangan dan sebagainya, ya mereka sendiri akan menanggungnya. Kalau ya saya sendiri ya 2045 nanti entah masih hidup atau enggak gitu ya. Betul, seumuran kita nih ya. Gitu. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon di 3699977 atau juga yang bertanya langsung lewat layanan WA kita di 0821 7927 9090. Baik, Mbak Dian, ini merasa kalimat terpanggil untuk bisa merubah nasib bangsa 5 tahun ke depan lewat pemilu. Nah, inilah yang mungkin kita harus
tekankan di sini, rasa terpanggil, baik itu kaum wanita, mau dia kaum emak-emak, mau juga itu pemilih pemula, kaum milenial. Nah, apalagi nih kaum ibu-ibu yang lebih banyak dikatakan lebih tahu nih kondisi pasar seperti apa, dari harga telur yang naik, kemudian cabai. Nah, ini juga harus peduli dong ya dengan keadaan pemilu nanti di tahun 2024. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Dian? Ya khusus untuk emak-emak ya, Iya. Mas Bi gitu ya, karena Mas Bi ya. karena ya dominasi pemilih ibu-ibu juga Iya. banyak gitu ya. Ya seorang ibu-ibu juga ya, tapi dengan mudahnya akses informasi ini juga ya kita emak-emak sekarang kan tidak cuma sumur, kasur, dapur gitu ya. Iya. Emak-emak juga sudah pegang HP. Ya Pegang kita harapkan handphone. emak-emak juga mulai karena Mulai cerdas ya ya. anak-anak ini yang pemilih pemula ini harusnya edukasinya juga dari keluarga. Dari keluarga, karena Iya. itu mulai tumbuhnya dari hal yang kecil ya. Iya, makanya kalau untuk di perkotaan, perkotaan kemudian keluarganya memang sadar pendidikan, biasanya mereka sudah ada edukasi secara tidak langsung bahwa untuk memilih ini 1, 2, 3. Tetapi yang kita khawatirkan itu yang memang secara ekonomi mereka di bawah, kemudian kesadaran terhadap pendidikan ini. Nah, yang inilah yang Iya. sasaran kita. Betul. Makanya kalau saya ingat waktu saya baca sebuah artikel, kalau untuk yang akademisi dan yang memang sadar masyarakat perkotaan, biasanya itu mereka biasanya akan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Betul. Tapi kalau yang di tadi, bawah, iya, yang pokoknya hari ini mau makan apa gitu Iya, kan, iya. emaknya juga udah tahu begitu ke pasar harganya naik semua gitu, duitnya nggak ada ya 200.000 oke lah gitu. Nah, di sini tantangan beratnya nih, gimana nih Mbak Dian kita memberikan edukasi kepada kaum-kaum emak seperti itu gitu. Ya, untuk edukasi ini ya selain ya sedikitnya mungkin ya dari penyelenggara juga, jadi Iya. menyasar bukan hanya pemilih pemula tapi juga pemilih perempuan. Jadi yang para caleg-caleg perempuan kemudian yang memang sudah punya porsinya sendiri, Iya. ya berikan juga edukasi. Ya. Yang kedua mungkin ya kita bisa juga meringkul para ulama. Ya, para iya, ulama tokoh kan, masyarakat iya, tokoh masyarakat gitu. karena mengambil uang yang bukan haknya itu kan nggak boleh juga. Gitu. Nah, iya bener, kita ambil uang tapi nggak memilih orangnya, itu gimana ceritanya kan gitu. Iya, berarti ini harus dirangkul semua nih Iya. Mbak Dian ya. Balik-balik kepedulian ya pasti untuk merasa terpanggil bahwa warga negara kita sebagai hak dan juga kewajiban kita untuk menyalurkan hak suara kita. Baik, untuk Mbak Dian sendiri kalau di lingkungan pendidikan yang ada di SMP Negeri 61 Palembang sendiri, untuk tenaga pendidiknya di sana, ini bisa dikatakan sudah namanya mengarah juga untuk hal-hal yang namanya untuk cerdas memilih. Nah, mungkin untuk staf pengajar sendiri edukasi seperti apa nih untuk staf pengajar di sana nih Mbak? Ya kebetulan di sekolah saya tuh staf pengajarnya tuh masih masuk generasi milenial ya. Oh, masih muda semua ya, Muda-muda luar semua. biasa Karena- nih ya. Nah ya kalau seperti makanya untuk penerimaan siswa didik saja, saya minta mereka buat video-video yang menarik, yang sesuai dengan zamannya ya. Jadi untuk pemilih pemula ini untuk staf pengajar saya, insya Allah. Dan mereka sendiri sudah sadar dengan lingkungan ya, dengan lingkungan sudah merasakan. Iya, Karena ketika memilih calegnya salah, maka otomatis wilayahnya sendiri mungkin tidak terlalu diperhatikan. Baik. Jadi kalau untuk ke gurunya sendiri, untuk tenaga pendidik atau pendidiknya sendiri, ya bisa jadi melalui brosur, flyer dan sebagainya. Tapi ya Iya. lagi-lagi kita manfaatkan media sosial dengan kemudahan media sosial sekarang. Ya jadi pendidik, kepala sekolahnya bekerja sama dengan dinas pendidikan juga bekerja sama bahu-membahu bagaimana agar 2024 ini Iya. benar-benar perubahan yang kita inginkan. Perubahannya metamorfosis seperti ulat menjadi kupu-kupu. Iya, seperti lagu itu ya. Iya, bukan seperti ular gitu ya. Iya, Sama-sama puasa tetapi nggak jadi apa-apa kalau ular ya. Kalau kupu-kupu ketika dia Kepompong puasa, ya. perubahan itu benar-benar menjadi luar biasa. Bermanfaat buat yang lain Iya. gitu ya. Baik, yang pasti ini pendidikan politik sangat penting ya. Dimulai dari keluarga itu juga penting sekali nih Mbak Dian, ya, seperti Mbak Dian katakan. Baik Mbak Dian, kita akan break kembali. Nanti kita juga mengundang pendengar kita yang mau bergabung di line WA juga. Ini sepertinya kita akan membacakan beberapa WA yang masuk di line WA kita di 0821 7927 9090. Kita baca dulu Mbak Dian. Ini ada yang masuk dari Bunda Ira yang ada di Jalan Macan Kumbang. Nah, ini kayaknya kaum emak-emak nih. Bener kayaknya tersinggung juga nih kalimat kita gitu.
Iya nih dengan narasumber, bener sekali nih Ibu narasumber kaitan sama ekonomi keluarga. Nah balik-balik ke masalah hati nurani. Kalaupun mau dikit mau banyak isi amplop, yang penting gimana kita untuk milih sesuai dengan hati nurani. Nah ini luar biasa nih Mama ini. Gimana nih tanggapan Mbak Dia nih dari Bunda Ira di Macan Kumbang nih, silakan. Iya, terima kasih Bunda Ira ya, luar biasa ya. Kita Iya. nggak dikit atau nggak banyak, pokoknya pilihlah sesuai hati nurani, bener banget ya gitu Nah, ya. iya. Iya, jadi gini Bu, kalaupun ibaratnya kita kan dikasih 500, 500 itu bagi 365 dikali 5. Jadi berapa hari? Jadi kalau kita dikasih 500, paling satu hari itu berapa rupiah gitu. Jadi harga suara kita itu Dihargai. harga sangat sedikit sekali gitu. Iya, Mungkin saat itu 500 banyak ya. Saat Tapi kita kalau nerimanya kita langsung ya. bagi, makanya cerdas tadi. Jadi Iya. literasi digital, literasi. Ya ini kan bagian dari literasi Iya, ya, pendidikan. tentang pendidikan Oke. ini. Ya jadi bukan hanya mikirnya juga jangan cuma satu hari tentang pemilu, 1 hari 2 hari, tetapi bagaimana 5 tahunnya. Ya kondisi kita hari ini umpamanya ya karena pilihan kita 2019 lalu gitu. Iya, Yang hasilnya terjadi kita hari nikmati ini sekarang ya. 2019 lalu dan ke depan ya 2000, kalau ini 2024 berarti 2000 sekitar 5 tahun ke depannya. Iya. Itu kita sendiri yang akan merasakan gitu. Jadi kalau bukan mungkin ya dari hal yang kecil. Jadi kalau kata Agim tuh dari satu orang kemudian mengajak temannya, Banyak akhirnya. akhirnya banyak. Ya kita harapkan itu mulai dari sekarang, baik emak-emaknya juga mengedukasi anaknya, apalagi Iya, yang mulai menularkan gitu ya. usia 17. Tapi jangan langsung harus diingatkan juga loh, jangan saranya jangan ada Iya, hoaxnya. hoaxnya. Anak dengan kemudahan ini kan kadang berita-berita hoax itu Betul. harus Iya, ditangkal juga, baik. jangan langsung percaya dengan satu informasi, tapi harus melihat secara Ya, keseluruhan. baik, Mbak Dian, kita break sebentar, ada Oke. pendengar yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat siang RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nadia. Iya, selamat siang Oma Ana ya. Iya. Iya, apa Asik kabar? kayaknya topik kita ini. Alhamdulillah kabar baik dan Kabar sehat. baik. Iya, asik bener. Ini narasumber kita kepala sekolah masih muda loh, Oma. Usianya nggak jauh-jauh dari berapa ya? Dari Pokoknya berapa? Dari 40-an, 50-an? belum ya kayaknya ya. Belum ya. Alhamdulillah lah. Berarti Silakan. kan berkualitas beliau itu. Silakan Oma Ana. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum Ibu Dian Eka Sari ya. Iya. Waalaikumsalam, Oh, hafal bener kayaknya Oma. namanya ya. Pasti lihat channel YouTube tuh. Dengar tadi. Iya, baik, silakan Oke. Oma. Gini Bu, dengan adanya edukasi katanya untuk pemilih pemula ya. Iya. Iya. Apa bisa dijamin pemilih pemula ini tidak mengharapkan money politik gitulah, ampau gitu ya. Soalnya kan anak-anak sekarang aja, anak kecil aja disuruh uangnya piro gitu kan. Kira-kira menurut Ibu itu emang bisa enggak itu mereka itu tidak mengharapkan itu gitu. Tidak baik. mengharapkan uang itu gitu Kaum kan. milenial ya. Terus yang kedua, Kedua. sebenarnya yang perlu diedukasi itu kami rakyat ini atau pemilih pemula ini kah? Atau yang perlu diedukasi si calon legislatif gitu. Oke. Ya. Iya. Perlu diedukasi biar mereka itu tidak memberikan amplop tadi Amplop. itu. Jadi kita memilih dengan hati nurani benar-benar. Iya, Gitu. baik, Soalnya baik, ada baik. contohnya di sini loh Mbak Nadia, dulu 5 tahun yang lalu ya. Kita lihat beliau itu adalah memang benar-benar berkualitas, tanggap untuk warga gitu ya. Apapun yang terjadi dalam warga itu dia memang peduli gitulah. Iya. Tapi dengan adanya tadi pemilihan itu karena ada amplop tadi money politik serangan Fajar tadi itu Kalah dia. kalah dia gitu. Jadi berarti kan tidak sesuai lagi, tidak berkualitas yang naik karena amplopnya gede gitu ya. Baik. Nah, Iya. gimana Bu menurut Ibu Dian kira-kira mereka itu tidak mengharapkan amplop itu apa bukan gitu? Iya, baik. Terima kasih ya Oma Ana ya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Iya. Terima kasih Ibu Iya. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini muncul beneran nih komanya asal telepon nih. Oma Ana pendengar setia RRI Pro 1 di Prabu Muli nih Mbak Dian. Wah, luar biasa. Iya. Jadi yang pertama tadi ini masalah
apakah dijamin tuh kaum milenial tidak akan juga menerima uang-uang seperti itu gitu, Bani Piro gitu? Ya, seperti kalau apa nih? dijamin sih kita nggak tahu ya, Mbak. Iya, Ya, karena baik. kembali lagi kepada cuma memang ya harapan kita. Saya ingat ketika ada demo yang kemarin itu ya. Iya. Jadi waktu semua media mainstream menutup ya. Kalau pemilih pemula ini kalau saya tanya gini, kenapa saya bilang pemilih pemula itu? Ketika baca koran nggak? Jadi saya pernah ngajar SMA itu, pernah baca koran nggak? Jangankan baca, mereka fisik koran aja nggak tahu sekarang. Waduh, Iya, iya benar. karena mereka kan digitalize ya. Digitalize Iya, ya, jadi baca koran tuh biasanya usia 40 ke atas gitu kan. Nah, jadi ketika saya pernah nanya-nanya kepada pemilih pemula, mereka punya kesadaran ketika demo ditutup oleh media mainstream, akhirnya mereka menyuarakan melalui TikTok, Instagram, akhirnya sempat viral kan, Iya. sempat viral jadi trending topik di Twitter gitu kan. Nah, berarti mereka punya partisipasi peran yang luar biasa. Iya. Nah, kita harapkan apalagi kalau dia tingkatan mahasiswa agent of change ya, agent of social Agen control di situ perubahan gitu ya. Nah, kita harapkan karena biasanya kalau pemilih pemula tuh hati nurani itu masih ada gitu. Iya, Hati kecilnya masih berbicara. Iya, tidak ada kepentingan, vested interestnya sangat kecil gitu ya. Ya harapan kita Bu, jangan langsung underestimate, jangan langsung wah nggak bisa lah, langsung kita langsung putus asa. Kita tetap dengan positive thinking bahwa dengan pemilih pemula yang angkanya 2024 nanti di atas 50%, ya angka pemilih pemula di atas Sudah prediksi ya? ya, Oke. ya memang dari angka 2019 saja 35. 35. Iya. Berarti otomatis meningkat dong Otomatis ya karena 2019 kan banyak nih yang 17, yang 17 perubahan 5 iya. tahun ini. Betul. Ya, jadi di atas 50% angka pemilih pemula kita harapkan dari mereka lah yang mengurangi. Kalau kita mau mengatakan tidak ada, nggak mungkin lah langsung otomatis hilang gitu ya. Karena memang masih habit kita sendiri di sini bahwa ongkos politik itu yang katanya mahal ya. Betul. Ya nggak mungkin. Tapi bukan berarti kita langsung putus asa, Bu. Nah, makanya ya Ibu Uma juga punya peran yang luar biasa ketika Ibu punya komunitas, kemudian biasanya sosialita, kaum sosialita diajak gitu lah, dirangkul gitu. Dirangkul ya. Tapi biasanya memang pemilih pemula karena ada hati nurani, apalagi dia mahasiswa, kita harapkan melalui Kaum intelektual ya. kaum intelektual ini mulai mengedukasi juga, memberikan kepada baik temannya, baik keluarganya, baik siapapun. Iya, baik. Pertanyaan kedua tadi, masalah calon legislatif. Jangan hanya kita yang diedukasi, kemudian juga pemilih pemula, tapi yang mencalonkan diri nih. Gimana nih Mbak Dian, ini masukan dari Mbak ini ya, dari Oma Ana nih. Ya. Ya memang benar, harusnya semua kan? Semua ya. Semua masyarakat itu kan baik dia pemilih maupun yang akan dipilih, ya dia juga diberikan edukasi juga yang akan dipilih ini juga harus. Cuma kan gini loh Mbak gitu. Iya. Tidak ada api kalau tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu. Iya. Jadi kalau masyarakatnya mau ya akhirnya Timbul gitu iya, ya. jadi ada aksi ada reaksi gitu kan. Iya. Ya jadi kembali lagi ya, sekarang yang memilih ini mau nggak dikasih. Kalau mereka nggak mau, Otomatis walaupun dia nggak iya, akan tidak gitu. akan terjadi gitu. Jadi memang yang harus diutamakan yang punya hak pilih ini, Iya. yang punya hak pilih ini. Kalau yang ini tadi ya monggo aja gitu. Menunggu ya. Ya menunggu karena mereka punya kepentingan untuk dipilih gitu. Iya, jadi tergantung kita warga masyarakatnya Iya. yang akan memilih. Mau nggak Ya. seperti itu gitu kan. Kalau kata Mbak Uma tadi ada satu calon yang bagus gitu, ternyata dia nggak dipilih karena kalah secara dia tidak punya biaya untuk angpau gitu ya. tidak punya untuk serangan pajar, ya itulah kondisi real masyarakat kita hari ini. Gitu. Ini harus cerdaskan buat masyarakat ya. Iya, mencerdaskan, katanya tadi mencerdaskan para pemilih itu ya itu memilih bukan karena uangnya, Berapa uang, iya, tapi memilih karena memang siapa orangnya dan apa visinya, kemudian apa yang perubahan yang akan dia berikan untuk 5 tahun Indonesia ke depan. Baik, itu ya Oma Ana sudah begitu jelas dijawab sama Mbak Dian. Silakan yang lain mau bergabung di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Dian, kita break sebentar, kita akan lanjut lagi obrolan kita di kesempatan siang hari ini masih bersama Palembang Bisa. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Joko Prihadi, SHMH,
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat Sumatera Selatan untuk mendownload aplikasi RRI Play Go di Play Store dan App Store agar seluruh masyarakat dapat menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo segera download aplikasi RRI Play Go. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Shihab. Memilih artinya peduli. Memilih artinya memiliki rasa empati, dan memilih artinya memiliki semangat NKRI. Melalui RRI, kanal Pemilih Cerdas, ikuti gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas hanya di Radio Republik Indonesia. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP, pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Saya, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo, MMOAS, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyani Herlambang, Palembang, mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat Sumatera Selatan untuk mendownload aplikasi RRI Play Go di Play Store dan App Store, agar seluruh masyarakat dapat menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual, serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo, segera download aplikasi RRI Play Go. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Palembang. Sampai saat ini dialog kita lanjut kembali dengan tema kita adalah berkaitan dengan bagaimana pentingnya pemilu bagi kita sebagai warga negara. Bersama narasumber kita Dian Ekasari SPD. Baik Mbak Dian, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Yang lain mau gabung silakan, masih ada waktu di line telepon di 36997 atau WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Dian, tadi kita kaitkan kembali dengan edukasi kemudian juga pembelajaran politik. Nah, satu lagi yang bisa kita hadirkan di sini adalah berkaitan dengan hak memilih kita. Jangan pernah untuk golput ya, itu yang harus kita tekankan. Karena ini akan berkaitan dengan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Kemudian juga kita kaitkan juga dengan pemilihan pemilu 2024 ini untuk ya bisa katakan ini kaum milenial ini sangat penting memegang peranan dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya juga masyarakat. Nah, kalau menurut Mbak Dian sendiri, ketika masyarakat sudah cerdas untuk memilih,
pasti yang namanya serangan fajar dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi gitu dan terulang kembali. Nah ini kaitan sama hal seperti ini seperti apa nih Mbak Dian tanggapannya? Ya. Ya benar sekali ya. Jadi memang kembali kalau saya ingat ketika 2004 ya ketika pertama kali kita pemilihan langsung, itu PR pertama kali bagi penyelenggara itu adalah bagaimana masyarakat bisa memilih teknisnya gitu ya. Bagaimana teknis memilih, kemudian mengatasi masyarakat yang buta aksara. Jadi mereka akhirnya lebih fokus ke angka kan, makanya milihnya bukan pilih nama tetapi pilih angka. Nah, tidak ada yang buta angka tapi pasti buta hurufnya. Nah, tapi sekarang PR penyelenggara itu bukan lagi ke bagaimana teknis mencoblosnya, tapi bagaimana kesadaran itu pertama mengurangi angka golput karena 2019 angka golputnya lumayan tinggi dan ketika dari hasil analisis golput itu justru cenderung di perkotaan karena memang mereka sudah underestimate tadi ada ngapain sih gitu, tidak aware, tidak peduli, ada atau ada rasa putus asa gitu, udah putus asa, ngapain juga kita milih juga nanti akhirnya si A lagi gitu. Iya kayak gini juga gitu. Tapi akhirnya kan dari satu orang yang nggak tidak menyuarakan, ada satu orang lagi akhirnya banyak, akhirnya hilang, terkumpul. Padahal ya yang kalau kita kumpulkan mereka ini bisa melakukan sebuah perubahan besar. Ya, jadi kita harapkan kesadaran masyarakat bahwa suara Anda itu menentukan masa depan Anda gitu. Ya, jadi jangan lagi tidak peduli dengan. Ya tapi sekali lagi kita harapkan juga penyelenggara juga harusnya jujur gitu loh. Jadi jujur itu bukan ketika kepada pemilih ya, tapi penyelenggaranya apalagi juga. Ketika penghitungan suara. Nah itu sangat penting sekali Rizkan untuk kejujuran dan lain sebagainya. Baik Mbak Dian, ini hari ini 17 Mei berkaitan dengan Hari Buku Nasional ya. Kita kaitkan dengan literasi membaca. Nah ini mungkin ada hubungan juga dong, kita sebagai pemilih harus banyak membaca. Katakanlah membaca visi misi dari calon yang akan dipilih, kemudian track recordnya, perjalanan dia dari karir, dari keluarga dan sebagainya. Nah ini mungkin ada kaitan seperti apa nih Mbak Dian kaitan dengan Hari Buku Nasional? Ya kalau Hari Buku Nasional kembali lagi ke gerakan literasi nasional gitu ya. Jadi literasi itu bukan hanya literasi membaca dan menulis, tapi bagaimana literasi digital. Nah salah satu literasi digital karena anak sekarang adalah milenial. Jadi bacaannya sekarang bukan fisik saja, bukunya buku digital gitu ya. Jadi memang harapan kita ke depan konten-konten yang disajikan itu ya baik penyelenggara, baik mungkin pendidikan Kemdikbud juga ya, Kemdikbud Ristek juga karena memang mereka bagian dari ini juga memberikan edukasi bagi masyarakat, baik pelajar, kemudian untuk pemerintah sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membaca itu bukan sekadar membaca tetapi memahami makna di dalamnya, bukan sekadar tahu nanti kita pemilu nanti coblos tanggal sekian tapi harus paham ini track recordnya gimana sih kalau dia belum 5 tahun yang lalu sudah pernah ada tersandung kasus korupsi gitu loh, kasus narkoba kok mau dipilih gitu mau jadi apa gitu kan, jangan ada ya mentang-mentang caleg kan karena banyaknya orang gitu kan akhirnya kita seperti pilih kucing dalam karung, enggak harusnya pengenalan dan memang caleg juga harus mengenalkan. Jadi nggak apa-apa mereka ibaratnya membuat konten TikTok yang siapa saya gitu, tapi jangan ditutupi dong track recordnya. Kalau memang jelek ya harus partai juga harusnya memberikan, kan kemarin sudah pendaftaran tuh caleg ya. Ya walaupun memang ada beberapa sudah mulai ada yang tersandung narkoba dan sebagainya, tapi kita harapkan ya partai juga memilih orang yang menghadirkan calonnya yang sesuai gitu. Jangan karena si A dipilih karena uangnya banyak, si B, si karena A anak ini si ya itu karena gitu. akhirnya membuat generasi yang dari A sampai Z mereka semua gitu. Iya, baik turunan juga kadang itu mempengaruhi juga gitu. Baik, kaitan kepada berita hoax. Nah ini sangat penting sekali juga nih, apalagi Mbak Dian kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Nah ini bagaimana menangkal di tengah pemilu ini juga nih Mbak Dian? Iya sebenarnya literasi itu sebagian upaya bagaimana anak-anak menangkal berita hoax ya. Jadi ketika pemerintah Menteri Pendidikan sendiri mengubah yang dulunya UNBK menjadi sekarang ini namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi itu. Jadi di dalamnya anak-anak itu disajikan soal-soal literasi. Jadi mereka menganalisis teks itu sendiri, memahami makna. Satu bacaan gitu ya. Jadi kalau selama ini kan apalagi grup WA tuh sering ribut ya, gara-gara ini di grup itu ada yang berafiliasi kepada si A, yang satu berafiliasi kepada si B, akhirnya ribut, salah paham gitu, miskomunikasi. Harusnya ya hoax itu di situ. Jadi ketika kita melihat ibaratnya sebuah kota,
kita harapkan anak kita tuh bukan hanya melihat dari permukaan kota itu saja, tapi lebih lihat bagaimana dalamnya Isinya, kota, iya. kemudian sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang ya. Karena selama ini kan kadang yang kita lihat tuh mentang-mentang kita condongnya ke A, yang bagusnya aja, yang jeleknya kita nggak ambil, atau ke B. Nah, kita harapkan anak-anak kita itu bisa memilah dan memilih gitu. Jadi sebuah informasi itu jangan hanya diambil dari, kalau kata polisi itu ambilnya bukan hanya dari korbannya saja, tapi ambil dari saksi matanya juga. Harus seimbang berarti ya, Mbak balance Dian, ya. Makanya memang tugas guru juga itu, makanya dengan adanya literasi tadi, jadi anak tuh membaca itu bukan cuma membaca teks secara teks murni, tetapi bagaimana makna di belakang teks itu sendiri. Kemudian bisa memilah, oh ini nggak benar nih. Kalau ibaratnya si A mengatakan, oh ini calon ini jangan dipilih, benar nggak gitu. Mereka harus cross check kembali bahwa benar nggak info ini, jangan mentang-mentang ini ditelan mentah-mentah. Nah makanya kita harapkan juga, jadi nanti penyelenggara baik itu Bawaslu maupun KPU, Bawaslu juga menjadi polisi dalam hal ini ya. Jadi bahwa ketika konten-konten itu nggak sesuai, banyak hoaxnya ya, di situ juga ada polisi cybernya yang kita harapkan ya. Karena sekarang kan perangnya bukan melalui player yang kemarin sempat ribut-ribut menurunkan spanduk caleg gitu ya. Bukan cuma itu. Jadi kita polisi cybernya ya, karena yang lalu lintas di dunia maya itu yang lebih parah. Karena itu yang mereka lihat dan secara tidak sadar masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Kalau cuma lewat jalan tebak lebar daun, pilih saya ini gitu kan, itu biasanya tidak tahu. Tapi yang tontonan mereka yang setiap hari mereka pegang, yang tiap jam melalui Instagram Reel dan TikTok itu, nah itu yang akhirnya masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita. Baik, kita terima dulu Mbak Gio, coba. Ya, selamat siang RRI. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ini dari Pelaju. Dari siapa Pak? Di Pelaju. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Dedi. Pak Dedi, silakan Pak Dedi mau gabung nih dialog kita. Silakan Pak Dedi. Ini mau nanya ke ini Pro 1, ini nggak ada. Oh, Pro 1 nggak ada di Pelaju ya? Iya, nggak ada sih kan itu. Malah ada 1, 2. Oh sebentar, Pak Pauzi, halo, Pak Dedi, halo. Ini apa? Pro 2 dan Pro 4. Oh gitu. Pro 1 sejak kapan tuh tidak adanya Pak Dedi? Sudah ada 1 minggu mungkin. 1 minggu. Bapak monitor pakai FM ya? Hah? Pakai FM? Iya SM ini. Oh gitu. Baik. Play bukan. Ya. Saya tanyakan itu apa nggak ada pusat ini selama 1 minggu itu. Apa dia bergabungan ini dengan Pro 3? Oh enggak, kita Pro 1 sendiri FM 92,4 MHz kalau di Palembang. Kalau menggunakan RRI Playgo memang menggunakan kuota ini Pak. Iya. Iya. Gitu. Jadi baik. Yang ada ini Pro 2 dan Pro 4. Oh gitu ya. Baik. Iya. Ya, terima kasih ya untuk Pak Dedi di Pelaju. Ini Mbak Dian berkaitan dengan siaran kita. Ini sangat penting sekali. Baik Mbak Dian, di penghujung acara kita mungkin ada himbauan untuk pendengar kita. Oh ya, sebentar nih Mbak Gio, mungkin ini yang mau bertanya, kita coba terima dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Tengku. Mbak Tengku? Iya. Iya, di mana? Di Sibolga. Di Sibolga? Iya. Oh, ini mau nanya atau mau menginformasikan? Informasikan apa? Iya, Nippon RRI ini menginformasikan kenapa siaran Pro 1 tidak dapat juga di sana. Ya. Oh gitu, baik. Ya, terima kasih ya untuk pendengar kita. Baik, silakan Mbak Dian, mungkin ada himbauan atau juga ajakan yang pastinya untuk kita sebagai warga negara yang baik untuk menyalurkan hak suara kita di pemilu nanti. Silakan Mbak Dian. Ya. Baik, terima kasih ya sekali lagi kepada RRI. Saya mengajak terutama kepada para pemilih yang punya hak suara untuk 2024, apalagi 2024 itu pemilihnya serentak ya, baik caleg untuk eksekutif maupun legislatif. Ya, kita harapkan suarakanlah hak pilih kita itu. Yang pertama, jangan golput. Harapan kita jangan golput, karena dari satu suara itu 5 tahun kita akan menanggungnya. Ya. Kemudian yang kedua, pilihlah para calon yang akan kita pilih itu sesuai dengan visi dan misinya, pelajari dengan cermat apa yang akan mereka berikan untuk 5 tahun ke depan. Jangan hanya karena uang lalu kita memilih berdasarkan uang.
Jadi harapan kita seperti itu. Yang ketiga, ayo saya harapkan kepada semua baik itu penyelenggara, baik itu dinas pendidikan dan sebagainya, rekan-rekan saya, guru, untuk mengedukasi emak-emak juga di sini ya, emak-emak, para kepala keluarga untuk mengedukasi anak-anaknya agar nanti Februari 2024 itu menyalurkan hak suaranya itu berdasarkan hati nurani. Jadi 5 tahun ke depan kita harapkan perubahan itu akan terjadi di Indonesia sehingga 2045 pendidikan juga akan jadi lebih baik. Amin. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Sukses ya Mbak Dian dengan tantangan yang luar biasa di depan. Akan memperolehkan atau juga memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Mbak Dian. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah kita hari ini bersama Anda melalui Pro 1 dialog kita Palembang Bisa dalam gerakan cerdas memilih dengan topik tadi adalah pentingnya pemilu bagi kita sebagai warga negara. Dengan narasumber kita Mbak Dian Eka Sari SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 61 Palembang, juga pengurus MW kami Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dian Eka, semoga sukses. Dan terima kasih untuk Oma Ana di Prabu Muli, juga untuk Bunda Ira yang ada di Macan Kumbang yang sudah bergabung lewat layanan WA kita dan layanan telepon di 369977. Sekali lagi, semoga dialog kita yang kita hadirkan hari ini akan memberikan atau juga kecerdasan buat masyarakat untuk memilih secara cerdas pemilu 2024 mendatang. Senadir bersama rekan G bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.